Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat ya. Selalu ingat ikuti protokol dari kesehatan ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. Oke anak-anakku semua, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus tahu dulu nih ya tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Dengan membaca teks, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan membaca dan menulis, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf, lalu dikembangkan menjadi sebuah paragraf secara tepat. 3. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan benar dan percaya diri. 4. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan benar dan percaya diri. 5. Dengan membaca, peserta didik dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia dengan benar dan percaya diri. Oke anak-anakku semua, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Kalian tahu atau tidak ya, ide pokok itu apa sih? Kemudian fungsinya apa? Dan cara menentukan ide pokok itu bagaimana? Yuk, Bu Guru akan jelaskan ya. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, atau ide pokok sama dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Cara menentukan ide pokok paragraf yaitu 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. 2. Menemukan kalimat utama pada suatu paragraf. 3. Menentukan inti kalimat utama. Selanjutnya, langkah-langkah mengembangkan ide pokok yaitu 1. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. 3. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut atau kalimat utama. 4. Mengembangkannya menjadi beberapa kalimat atau kalimat penjelas. 5. Menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf yang berikutnya akan Ibu bacakan dari paragraf yang ada di buku kalian ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia siapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Di situ, Edo bertanya kepada ayahnya, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya, Pak?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oke, kita lanjutkan ya. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun.
Coba perhatikan gambar yang ada di video ini ya. Kalian bisa bedakan. Menurutmu, aktivitas manakah yang menyehatkan? Bersepeda atau bermotor? Jika jawaban kalian bersepeda, tentunya ada sesuatu yang harus menggerakkan sepeda itu untuk bisa berjalan. Apa ya? Iya, benar. Tulang dan otot yang membantu sepeda untuk bergerak. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tulang. Tulang itu memiliki fungsi, bentuk, dan zat penyusun yang berbeda. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan ya, mulai dari fungsi tulang. Tulang memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif, menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Adapun bentuk dari tulang itu yaitu tulang pipi, tulang telapak tangan, tulang pipa, tulang paha, dan tulang lengan. Dan zat penyusunnya yaitu tulang rawan, tulang telinga, tulang keras, dan tulang tengkorak. Nah, kalian bisa lihat gambar tulang yang ada dalam tubuh kita, dari kepala sampai kaki. Anak-anakku semua, kalian tahu tidak kalau di dalam tubuh kita itu ada yang namanya otot? Apa itu otot? Nih, Ibu jelaskan ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, sekarang Ibu jelaskan lebih lanjut tentang pengertian otot, cara kerja otot, dan fungsi otot manusia. Adapun pengertian dari otot yaitu otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Cara kerja otot, kontraksi memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang, relaksasi. Fungsi otot manusia yaitu 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, 2. Menggerakkan jantung, 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita belajar bersama tentang macam-macam otot manusia. Ada yang namanya otot polos, kemudian otot lurik, dan otot jantung. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan atau tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Contoh, gerakan lambung, usus, saluran peredaran darah. Kemudian terletak pada organ dalam, bentuknya gelondong. Untuk otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita atau bekerja di bawah kesadaran, menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan atau yang disebut otot rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian bentuknya silindris. Contohnya menggerakkan tangan dan kaki. Untuk otot jantung, menggerakkan jantung untuk memompa darah. Kemudian terletak pada jantung, bekerja tanpa kesadaran manusia,
bekerja terus-menerus, dan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Oke anak-anakku semua, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.